Selamat malam saudara, pemilu 9 April mendatang sejatinya adalah untuk bisa menghasilkan parlemen Indonesia yang lebih bersih, bermartabat dan berwibawa untuk memberikan perubahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena diperlukan sebuah sistem pemilihan dan juga cara memilih yang cerdas sehingga menghasilkan wakil-wakil rakyat yang amanah dalam mengemban dan juga memegang apa yang telah dipercayakan oleh rakyat sebagai konstituen. Saya Ferry Anggara bersama Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk mengajak Anda mencermati dan juga mendiskusikan bagaimana kemudian menyemprit pemilu. Siapa saja dan bagaimana rakyat ikut mengawal pemilu 2014. 3 tamu saya telah hadir di studio. Yang pertama adalah Ibu Nur Azizah SIP MSc. Beliau adalah Sekretaris Prodi Jurusan Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Kemudian bersama kita hadir Bapak Hamdan Kurniawan SIP MA, Ketua KPU DIY. Dan satu lagi adalah Aris Setiawan Yodi, mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Selamat malam seluruh narasumber. Ya, saya boleh berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Saya juga menyapa audiens yang hadir di studio, teman-teman dari Jurusan Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Di antara audiens malam hari ini juga hadir Bapak Dr. Abdul Ghaffar Karim MA, Kaprodi Jurusan Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Selamat malam Pak Ghaffar. Ya, Anda nanti juga bisa bergabung di 0274580800. Dan sebelum kita membahas lebih detail topik kita, saya ajak Anda untuk menyaksikan visualisasi berikut. Sebagai upaya untuk mendorong masyarakat menjadi pemilih rasional, berbagai upaya bisa dilakukan. Salah satunya, Jurusan Politik dan Pemerintahan JPP Visipol UGM menciptakan instrumen kontrol bagi pemilih. Instrumen kontrol ini dimaksudkan untuk menentukan pilihan yang dapat diakses oleh publik. Wujudnya berupa modul dan kartu kontrol. Bekerja sama dengan The Asia Foundation, kegiatan ini merupakan kelanjutan sekaligus pengembangan dari kegiatan sebelumnya, yakni peningkatan kapasitas political tracking bagi pemilih perempuan, marginal, dan difabel sebagai instrumen audit sosial. Secara keseluruhan, kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahap. Kegiatan terdahulu menghasilkan instrumen telusur rekam jejak berupa model dan rancangan kartu kontrol. Sedangkan kegiatan yang berlangsung baru-baru ini bertujuan melakukan utilisasi metode political tracking sebagai instrumen pendidikan pemilih. Di samping itu, juga sebagai pendorong penguatan engagement antara politisi dengan konstituen. Instrumen modul dan kartu kontrol sudah diuji coba di Yogyakarta dan Magelang. Menjelang pelaksanaan pemilu 9 April 2014 mendatang, diperlukan pendidikan bagi pemilih rasional. Karena persoalan demokrasi bukan sekedar pada terwujudnya agenda mencoblos kartu suara, melainkan juga pengawasan oleh masyarakat dalam pemilu. Lalu, siapakah yang berhak untuk menyemprit pemilu? Siapa pula pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap suara parpol? Inilah talk show dengan tema Menyemprit Pemilu. Talk show yang dirancang untuk menjelaskan bagaimana mekanisme dalam mengawal pemilu dan kiat untuk menjadi pemilih cerdas. Juga pendidikan pemilih rasional yang diarahkan pada upaya telusur rekam jejak terhadap para kontestan. Salah satunya melalui pembuatan instrumen kartu kontrol pemilih yang dapat digunakan para pemilih untuk melakukan telusur rekam jejak kandidat. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara JPP Visipol UGM dengan The Asia Foundation. Ya, itulah tadi visualisasi tentang topik yang kita angkat malam hari ini. Dialog kali ini adalah kerjasama TVRI Jogja dengan Jurusan Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Saya ke Bu Azizah, jadi mendeskripsikan pemilih cerdas itu sebenarnya seperti apa? Ya, pertanyaan menarik karena selama ini kita mulai pemilu 2014 ini terutama kemudian cerdas. Ya. Kalau saya pribadi tidak sekedar cerdas tapi juga bertanggung jawab. Jadi kalau ditanya pemilu cerdas itu apa? Pertama, dia adalah pemilih yang tahu haknya apa. Bahwa memilih itu memang hak, tetapi tidak sekedar itu. Untuk dia bisa melaksanakan haknya, dia harus menjalankan beberapa hal. Yang salah satunya tadi sudah disebut dalam video pembuka tadi soal
perlunya melakukan rekam jejak, sehingga kemudian cerdas itu satu melakukan rekam jejak, dan melakukan rekam jejak itu menjadi bagian besar dari kecerdasan itu sendiri. Baik. Menjadi pemilih yang rasional, yang bisa memilih tidak lagi berdasarkan oh ini saya pilih ini karena cantik, oh ini pilih saya ini pilih karena ganteng, tapi lebih karena misalnya satu soal visi misi partai itu yang penting, dan yang kedua misalnya soal bagaimana kandidat, track record kandidat selama ini, aktivitasnya seperti apa, apakah dia bersih, apakah dia peduli dengan hak-hak kelompok-kelompok tertentu. Karena tadi seperti kartu rekam jejak yang kami susun dari jurusan politik dan pemerintahan bekerjasama dengan The Asia Foundation, itu sementara ini memang baru menyasar pada 3 kelompok sasaran. Yang pertama adalah kelompok perempuan, kemudian kelompok buruh, dan yang ketiga kelompok difabel. Ya, sebelum kita ke kartu rekam jejak ini, jadi seberapa mudah untuk menjadi pemilih cerdas dalam kondisi situasi politik sekarang? Gimana? Kita kan melihat banyak caleg yang sepertinya muncul tiba-tiba, kita tidak mengetahui rekam jejaknya, kaderisasi tidak berjalan di partai politik. Ya, terus terang itu pertanyaan yang juga menjadi kegelisahan kami ya, sehingga kemudian kami menyusun kartu kontrol ini. Pada saat kami menyusun, kemudian kami dihadapkan pada apakah sebenarnya informasi-informasi terkait calon itu tersedia dengan mudah. Padahal informasi itulah yang sebenarnya menjadi penting dan perlu untuk diketahui oleh pemilih sebelum dia menentukan pilihan. Jadi kalau ditanya kesulitannya apa ya, menemukan informasi itu. Kalau kita mendasarkan hanya pada kampanye, ya kita tahu kampanye itu kan soal bagaimana yang tidak baik menjadi baik misalnya, atau yang baik dipelas demikian sehingga kelihatan terlalu baik sekali. Karena tujuannya mempengaruhi. Betul, tujuannya mempengaruhi, sehingga kemudian memang yang kita harapkan pemilih itu bisa mendapatkan informasi. Selain jelas kampanye menjadi salah satu cara untuk mendapatkan informasi, tapi dari media misalnya. Kalau belakangan beredar kemudian video-video porno dari caleg-caleg, itu kan kemudian menjadi salah satu tolak ukur bahwa ada sesuatu yang bermasalah tentang caleg tersebut. Kelayakan atau tidak untuk kemudian itu kita bisa lihat. Saya akan ke Aris. Aris ini adalah pemilu pertama yang artinya termasuk kategori pemilih pemula ya. Memang terlihat dari keimutannya begitu ya. Baik. Nah, sebagai pemilih pemula, kalau Aris sudah punya gambaran siapa yang akan dipilih? Yang dipilih partainya dulu atau caleg yang akan dicoblos nanti? Kebetulan kalau caleg itu dari saya dan juga umumnya mahasiswa-mahasiswa itu masih bingung mau pilih siapa gitu. Karena terlalu banyak? Karena terlalu banyak dan juga kita nggak tahu bener-bener rekam jejak mereka seperti apa gitu. Jadi untuk sementara kayaknya dari mahasiswa saya gitu, dan juga beberapa mahasiswa masih cenderung partainya saja. Partainya dulu begitu? Nggak ada gambaran hanya di partai, tapi untuk caleg kita masih. Seberapa sulit mengenali caleg yang akan dipilih? Sangat sulit Mas, nah, karena yang pertama itu caleg sangat banyak dan juga informasi yang tersedia itu sangat sedikit saya rasa. Jadi sudah mencoba melakukan? Ya, saya sudah mencoba ngecek di website KPU. Nah, di sana hanya tidak ada rekam jejak, hanya sebatas foto dan nama, identitas, dan dapil berapa gitu. Biasanya cuma hanya itu. Jadi kita juga sangat bersyukur mungkin ada kartu kontrol ini. Jadinya walaupun ini sasarannya tiga ini dan mahasiswa belum mendapat, tapi kan ini suatu energi barulah buat masyarakat Indonesia khususnya yang jangankan masyarakat yang berada di kelas level menengah ke bawah dan mahasiswa aja masih bingung mau milih caleg yang gimana. Ya, Aris kan yang saya dengar juga ikut melakukan sosialisasi ini ke teman-teman SMA dan sebagainya. Apa yang ditemui di sana? Realita di lapangan teman-teman ini? Realita di lapangan itu teman-teman mahasiswa memang sangat antusias terhadap pemilu, tetapi di sisi lain mereka masih bingung dan masih kadang-kadang juga terkadang ditemui mereka masih apaan sih politik ini, apaan sih pemilu, dan yang mereka tahu rekam jejak para politisi itu ya negatif ya. Jadi sebatas itu saja. Dan Pak Hamdan, ini artinya barangkali bisa jadi antusiasme tinggi ini kemudian pupus, kemudian menganggap kita beranggapan masyarakat kita mengalami stagnasi karena memang tidak terfasilitasi untuk bisa mengetahui siapa yang akan dipilih. KPU sejauh ini seperti apa selain hanya sosialisasi yang dilakukan di website? Iya, sesungguhnya kalau di website itu ada daftar calon tetap yang tidak hanya memuat foto, tapi juga daftar riwayat hidup yang di formulir BB11. Itu bisa diklik, dilihat berdasar pernyataan dari yang bersangkutan
informasinya standar memang, jadi misalnya nama, kemudian tempat tanggal lahir, riwayat organisasi, riwayat pendidikan, dan beberapa informasi yang lain yang ada di situ. Nah itu setidaknya bisa membantu untuk pemilih menentukan pilihannya. Selebihnya memang harus banyak mencari informasi di luar itu, karena itu adalah informasi yang standar yang menjadi persyaratan bagi caleg untuk mendaftar ke KPU. Gitu. Nah, saya kira saya sepakat bahwa untuk memilih caleg tentu tracking itu menjadi sangat penting. Dengan melihat latar belakang calon itu, apakah yang sudah jadi kemarin bisa membawa aspirasi masyarakat atau tidak, dan ini adalah saatnya untuk melakukan reward and punishment bagi caleg yang baik. Karena tidak semua buruk ya, saya kira ya, politisi juga banyak yang baik. Itu bisa dipilih kembali, tapi bagi yang betul-betul sudah tidak bisa ditolong ya gantilah dengan caleg yang lain yang lebih baik, saya kira itu. Itu kalau masyarakat bisa melihat track record dari masing-masing caleg ini baik-baik buruknya begitu. Ya. Peran, saya kira butuh sinergitas peran dari banyak pihak ya. Kalau KPU memang kami pada sisi administratif memberikan data itu. Dibutuhkan peran misalnya perguruan tinggi, termasuk teman-teman dari NGO misalnya, untuk melakukan atau memberikan informasi yang secukupnya bagi masyarakat. Nah, saya dengar misalnya itu teman-teman di Bawaslu juga punya gagasan yang baik. Dia akan mempublish calon-calon yang melakukan pelanggaran ketika kampanye. Ini kan salah satu bagian dari upaya untuk mendapatkan caleg yang berkualitas. Kalau pada saat melakukan tahapan kampanye saja sudah melakukan pelanggaran, bisa dinilai ketika tapi kan yang sering kali terjadi ini dimaknai pelanggaran oleh Bawaslu ketika proses, kemudian di ranah hukum kemudian dibalik lagi tidak terjadi pelanggaran. Ini saja sudah muncul beragam persepsi terhadap kategori pelanggaran itu. Ya setidaknya kita serahkan ke teman-teman Bawaslu, saya kira ya. Kalau itu disebut pelanggaran, ya memang ini kewenangan mereka melakukan pengawasan terhadap itu, dan masyarakat akan menilai itu. Jadi sekarang ini kan masyarakat sebenarnya cerdas ya dengan melihat calon-calon yang ada, kemudian ketika dipublish beberapa kesalahan itu, mereka pasti akan memilih dan memilah terhadap informasi itu, dan mereka akan menentukan. Saya kira setiap apa yang dilakukan oleh partai politik maupun caleg, kita akan kembalinya ke dirinya sendiri. Kalau itu baik, tentu akan mendapat respon dari masyarakat juga. Baik, Bu Aziza, artinya kalau kemudian memang situasinya seperti ini, bisakah kemudian partai politik seharusnya melakukan sebuah inovasi dalam mengenalkan caleg-caleg mereka begitu? Artinya kan kalau kita lihat ini sekadar memasang baliho, mengucapkan apa janji, tagline begitu, tanpa kemudian memperkenalkan visi misi yang real, dialogis di masyarakat, mungkin juga sebenarnya bisa membantu teman-teman yang bingung ini. Nah, artinya kan bagian penting dari cerdas tadi, partai politik sebenarnya punya tanggung jawab yang sangat besar ya untuk memberikan pendidikan politik. Artinya janganlah terus-menerus masyarakat itu dibuai dengan slogan-slogan, hanya dengan sesuatu yang ditempel di jalan dan orang dengan melihat juga sekilas info begitu. Itu satu hal. Hal yang lain tadi yang belum sempat saya sampaikan soal cerdas tadi. Selama ini pemilih yang cerdas itu hanya lebih banyak diangkat pada saat hari H. Pas saat mencoblos, cerdas saat mencoblos. Tetapi sebenarnya bagi saya pribadi, misalnya kalau mau cerdas itu ada 3 fase yang harus dilalui. Satu, sebelum pemilu itu sendiri, artinya dengan melakukan rekam jejak, mengetahui sebenarnya siapa sih yang sedang akan bertarung ini, informasinya seperti apa. Tadi di KPU juga sudah ada riwayat hidup atau riwayat karirnya seperti apa, itu memang kemudian perlu dilakukan. Kemudian pada hari H itu jelas, dan jangan sampai kemudian ya nyoblos kemudian selesai persoalan saya itu. Tidak begitu juga. Artinya perlu ada pola di mana tadi tidak saat mencoblos, tapi dia juga mungkin mengawasi pada saat penghitungan suara. Dan yang ketiga ini saya kira yang lebih perlu ya, bahwa menjadi cerdas itu tidak saat memilih saja, tapi yang lebih penting adalah setelah pemilu. Mengawasi kinerja anggota-anggota yang terpilih, meskipun calonnya yang dulu dia coblos itu tidak terpilih. Karena begitu suaranya sudah diberikan, itu kan juga tidak berarti kalau calonnya tidak terpilih, dia kemudian kehilangan haknya, kan juga tidak begitu. Artinya kemudian sudah ada wakilnya,
marilah kita kemudian kawal bersama-sama, termasuk sehingga kemudian kalau toh 5 tahun lagi ada yang ikut pemilu, ikut berkompetisi, maka kemudian tadi reward and punishment bisa kita jalankan. Baik. Dengan begitu ada siklus yang memang harus diikuti sehingga kemudian cerdas tadi sekali lagi tidak pada saat mencoblos saja. Nah, saya ingin minta tolong Bu Aziza menjelaskan kepada pemirsa kita kartu kontrol atau rekam jejak ini sebenarnya apa, agar siapa tahu pemirsa kita juga bisa mengakses begitu. Ya, jadi kartu kontrol yang kita coba susun ini sudah mulai proses yang panjang. Kurang lebih ada 20 pertanyaan yang itu terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama itu pertanyaan-pertanyaan yang dituju